Recording in progress. Fulfillment of perfection. Before we start our talk, let's pay homage to the Buddha by reciting the Namo Tassa 3 times together. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Fulfillment of the perfection. Parami is a Pali word which briefly means these are the noble one. The noble one are those who pay no attention to their own well-being, but who do for the good of others and for their liberation from samsara. The sound doesn't. Cannot hear on the Zoom. So maybe. Why cannot hear? Oh, but the sound is from here, surely. But I don't know why. Ada suara kecil. Tes satu. Iya, kenapa? Oh, tadi saya ganti ininya. Tes satu. Ada nggak Cina? Ada ya? Ada ya? Oke. So, wait. Tes satu. Ya, jadi hari ini saya akan memberikan ceramah tentang parami ya, tentang menyempurnakan kesempurnaan ataupun parami. Parami adalah suatu kata yang terdapat dalam bahasa Pali ya, yang secara singkat berarti artinya adalah perilaku dari para Arya ya. Jadi para Arya, para orang suci adalah orang-orang yang tidak memikirkan, tidak terlalu memikirkan kesejahteraannya diri sendiri, tetapi mereka melakukan kebajikan demi kesejahteraan orang lain dan juga pembebasan mereka dari samsara. Among those noble one, Prince Siddhartha, the Emperor Buddha Gautama was the most outstanding model. For the reason For this reason, these all the noble one are called parami. Jadi di antara para Arya ya, para orang suci yang tadi kita sebutkan, Pangeran Siddhartha ya, itu termasuk salah satunya ya. Jadi perilaku yang dilakukan oleh Pangeran Siddhartha ini juga disebut sebagai perilaku parami. The ascetic Sumitra and the Bodhisattva fulfill the 10 parami within 4 eon and 100,000 worlds. Jadi di kehidupan lampaunya Pangeran Siddhartha kan menjadi Petapa Sumedha ya. Jadi Bodhisattva kita Petapa Sumedha ini mengumpulkan parami selama 4 Asankhya-kapa dan 100.000 Mahakapa. The 10 parami perfections are Dana parami, the perfection in charity; Sila parami, perfection in morality; Nikama parami, the perfection in renunciation; Panya parami, the
perfection in wisdom. Viriya Parami, the perfection in efforts. Khandi Parami, the perfection in patience. Satcha Parami, the perfection in truthfulness. Adhaitthana Parami, the perfection in resolution. Metta Parami, the perfection in loving kindness. Upekha Parami, the perfection in equanimity. Ya, jadi 10 parami, 10 kesempurnaan yang dikumpulkan oleh bodhisatta kita. Yang pertama adalah dana parami, ya, kesempurnaan dalam kedermawanan. Sila parami, kesempurnaan dalam moralitas. Nekama parami, kesempurnaan dalam pelepasan. Panya parami, kesempurnaan dalam kebijaksanaan. Wirya parami, kesempurnaan dalam usaha. Khanti parami, kesempurnaan dalam kesabaran. Satcha parami, kesempurnaan dalam kejujuran. Adhitthana parami, kesempurnaan dalam tekad. Metta parami, kesempurnaan dalam cinta kasih. Dan upekha parami, kesempurnaan dalam ketenangseimbangan. Fulfilling the above perfection by sacrificing the external properties apart from one body is called minor perfection, parami. Parami, upa parami, paramata parami. Upa parami means fulfilling by sacrificing one's limbs and other organs of the body is called metta perfections, upa parami. Paramata parami, fulfilling by sacrificing one's life is called major perfection, paramata parami. Jadi yang disebut parami itu juga ada berbagai jenis levelnya, ya. Jadi yang pertama itu adalah level parami yang biasa. Itu artinya adalah mengumpulkan parami dengan mengorbankan, ya, barang-barang kepemilikan seseorang, ya. Tapi barang ini adalah barang yang di luar dari anggota tubuh. Jadi barang kepemilikan kita, ya. Itu disebut sebagai parami yang minor, parami yang kecil, ya. Yang level 2 adalah upa parami. Upa parami artinya adalah kesempurnaan yang menengah, ya. Ini dikumpulkan dengan cara mempersembahkan ataupun mengorbankan anggota badan, anggota tubuh dari seseorang, ya, dari dirinya sendiri. Itu disebut kesempurnaan menengah. Yang ketiga adalah paramata parami ataupun kesempurnaan yang besar, ya. Ini disempurnakan, dikumpulkan dengan mengorbankan nyawa dari seseorang itu sendiri. Of the 10 perfection, perfection of charity is the one to be fulfilled first. Dari 10 parami, dari 10 kesempurnaan, kesempurnaan dalam dana atau kedermawanan adalah parami yang harus dikumpulkan pertama kali. Charity, dana parami, the charity make the heart soft and gentle. The one who performs the acts of charity can readily keep the moral precept and undertake tranquility meditation as well as insight meditation. Jadi dengan melakukan kedermawanan, seseorang itu akan bisa membuat batinnya itu menjadi lunak dan lembut, ya. Jadi dengan seseorang melakukan kedermawanan, seseorang tersebut akan batinnya menjadi siap untuk bisa melakukan, menjalankan latihan moralitas dan juga siap untuk melatih meditasi, entah meditasi samatha ataupun meditasi vipassana. Even if one attain a happy existence, it will have to be blessed with the material wealth. Without material wealth, it will be hard to give away money and things towards others. Jadi untuk seseorang itu bisa bertahan hidup, seseorang itu butuh yang namanya kepemilikan barang-barang materi, ya. Tanpa kepemilikan itu akan sulit, ya, untuk bisa kita berbagi dengan orang lain. Jadi diperlukan suatu kepemilikan materi untuk kita bisa melepaskan kepemilikan tersebut kepada orang lain. Ordinary people, when they perform charities, they make a wish that may this charity help me to reborn as a human beings or celestial beings and enjoy human luxury and celestial luxury.
This kind of charity is known as Vasa Nesita Dana. What does Nesita Dana mean? The charity thus causes reward repeatedly in the round of rebirth. What does Nesita Dana? Jadi untuk orang biasa, biasanya ketika mereka melakukan kedermawanan ataupun mereka berdana ya, mereka biasanya dananya itu disertai dengan sebuah harapan ya. Misalkan semoga dengan dana ini saya bisa terlahir lagi sebagai seorang manusia yang seperti ini seperti itu, ataupun semoga saya bisa menjadi dewa di kehidupan berikutnya, lahir di alam surga, tinggal dengan kemewahan surgawi, ataupun terlahir sebagai manusia yang kaya raya dan sebagainya ya. Jadi dana yang disertai dengan harapan-harapan atau niat seperti ini disebut sebagai wata nisita dana ya. Artinya adalah dana yang menyebabkan seseorang itu akan terus berlanjut kelahirannya di dalam samsara. Bodhisattvas, when they perform charity, they did not make aspiration to receive worldly pleasures, but to achieve the supreme enlightenment. Tetapi kalau seorang bodhisatta ya, seorang bodhisatta ketika melakukan dana, mereka tidak melakukan pengharapan-pengharapan seperti yang tadi ya, tetapi mereka berharap hanya untuk mencapai penerangan sempurna saja. To fulfill the perfections of charities, giving away his own properties, both animate and inanimate to others. To fulfill the perfections of charity and money existence. Jadi dalam mengumpulkan parami kedermawanan ini, seorang bodhisatta itu mengorbankan kepemilikannya ya, entah yang kepemilikannya yang hidup ataupun kepemilikannya yang berupa benda mati. Jadi dilakukan ini terus-menerus dengan harapan untuk bisa terbebas dari kebodohan batin. By the fulfillment of perfection of charities, among them, the life of King Siwit and King Wisandra are very well known. Di dalam proses pengumpulan dana parami ini ada kehidupan bodhisatta ya ketika menjadi Raja Siwi dan Raja Wesatara. Ini merupakan cerita kehidupan yang lumayan terkenal. King Siwi, the bodhisatta, was very honest in giving charity. And so Saka, the kings of Deva, wanted to investigate his inclinations. Thus, the Saka, in the form of an old blind Brahmin, asked for an eye of King Siwi. King Siwi took out both of his eye and offered them to him willingly. Ya, jadi di cerita kehidupan bodhisatta ketika menjadi Raja Siwi ya, di situ beliau itu adalah seorang raja yang sangat jujur ya, sangat jujur dan sangat gemar melakukan dharma, melakukan dana ya. Jadi pada saat itu Dewa Saka ingin mengetes sejauh mana kejujuran dan kedermawanan dari si Raja Siwi ini ya. Jadi Raja Saka ini menjelma menjadi seorang tua yang buta ya. Jadi orang tua ini, Raja Saka ini menjelma sebagai orang tua ini meminta kepada Raja Siwi ini meminta sebuah bola mata dari Raja Siwi ini. Tetapi melainkan diberikan satu buah bola mata, Raja Siwi itu langsung mencongkel kedua buah bola matanya dan memberikannya kepada si orang buta ini ya. Also, the Bodhisattva, in the life of King Wisandra, donated food, clothing and other utensils that were valued at 600,000 silver coins in 6 pavilions daily. Dan juga di kehidupan yang lainnya, di kehidupan sebagai Raja Wesantara, Bodhisatta juga mengumpulkan dana parami ini dengan sangat baik ya. Jadi setiap hari Raja Wesantara ini memberikan dharma yang berupa baju, makanan, tempat tinggal dan sebagainya, dan juga dharma tersebut diberikan dengan total kurang lebih 600.000 koin emas setiap harinya. Once the Brahmin from Kalinga asked the king to donate to them the invaluable white elephants, and the king offered it generously too. Dan juga di kehidupannya sebagai Wesantara itu
karena beliau terkenal dengan kedermawanannya, bahkan seorang raja dari negara lain, dari kerajaan Kalingga, itu meminta kepada Raja Wesantara ini untuk memberikan gajah putih kerajaannya ya. Nah, lalu Raja Wesantara dengan senang hati memberikan raja putih kerajaan itu kepada Raja Kalingga. The people objected to the large donation, for the white elephants were regarded as a great honorable treasure to the country and to the people. Nah, tetapi ketika memberikan dana gajah putih ini, walaupun Bodhisatta itu senang memberikan ini, tetapi rakyat dari kerajaannya beliau itu tidak suka ya. Mereka komplain, kenapa gajah kerajaan kita yang merupakan simbol dari keberuntungan dan sebagainya ini diberikan begitu saja kepada kerajaan lain. Therefore, he had to leave his royal palace and live as an ascetic in the valleys of Vankapa and the Himalaya, together with his queen Mati Devi and his son Charlie and his daughter Kanachina. Ya, jadi dikarenakan diprotes oleh rakyatnya ya, jadi pada saat itu raja pun harus turun tahta ya, jadi raja pun turun tahta dan akhirnya menjadi seorang petapa ya. Beliau menjadi seorang petapa di Gunung Himalaya bersama dengan istri dan kedua anaknya. During that time, the Brahmin Jujaka asked for his children and his offered, and he offered them. He also offered his wife Queen Mati to the Saka, who described himself as Brahmin. Lalu pada saat mereka bertapa itu ada seorang Brahmin ya, yang bernama Juncaka. Dia meminta dua anaknya Raja Wesantara ini, petapa Wesantara ini, untuk diminta oleh si Brahmin Juncaka ini. Lalu petapa Wesantara ini dengan senang hati memberikan kedua anaknya ini kepada Brahmin Juncaka ini. Lalu di kesempatan lainnya juga Raja Saka menjelma sebagai seorang Brahmin, meminta istri dari petapa Wesantara ini, dan petapa Wesantara pun memberikan istrinya itu dengan senang hati. Thus, the Bodhisattva had donated not only his own properties, but also his wife and children in the fulfillment of the professions of charity throughout his past existence. Jadi di dalam pengumpulan dana parami ini, Bodhisatta itu bukan hanya memberikan kepemilikannya yang berupa barang ya, tetapi juga memberikan kepemilikannya yang berupa anak, istri, dan berbagai macam hal lainnya selama beliau mengumpulkan dana parami ini di berbagai kelahiran. Moreover, he has sacrificed his own limbs and even his own life without hesitation in many existence. Dan juga di berbagai kehidupan lainnya, beliau bukan hanya mengorbankan anak, istri, dan kekayaan ya, tetapi beliau juga mengorbankan anggota tubuhnya dan juga bahkan nyawanya ya di berbagai kehidupan selama mengumpulkan parami untuk mencapai kebudayaan. To be bodhisattva easy or not? Even to fulfill dana not easy, huh? Not only donate external property, okay? You have to dana to your wife, to your husband, to your children, to your everything. Not easy, not easy. Ya, jadi saya udah tanya, jadi kalau mau jadi bodhisatta gampang apa enggak ya? Jawabannya susah ya, karena Anda harus mengorbankan bukan hanya kekayaan Anda, tetapi juga anggota tubuh Anda, anak Anda, istri Anda, dan sebagainya di berbagai macam kehidupan ya. Jadi tidak mudah untuk menjadi seorang bodhisatta. Sila parami. In sila parami, sila means good behavior or keeping morally actions and verbal actions, properly or good performance. Lalu selanjutnya adalah sila parami, kesempurnaan dalam sila ya. Jadi sila itu artinya adalah perilaku yang baik ya, ataupun menjaga ucapan dan perbuatan kita itu dengan baik ya, ataupun ya perbuatan yang baik itu disebut sebagai sila. Controlling bodily and verbal actions in order to avoid demerits called morality or precept sila. There are different kinds of sila, 5 precept, 8 precept, extra. Dan juga sila di dalam pengertian lain artinya adalah menjaga ya, menjaga ucapan dan perbuatan kita
agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang salah. Ini disebut sebagai sila ya. Jadi ada berbagai jenis sila, ada Pancasila, 8 sila dan sebagainya. Bodhisattva fulfill the perfections of moralities. He fulfill this perfection constantly by safeguarding his moralities at the rest of his life, just as the yak chamari, one of the gong, Tibet gong, protected his hair even at the rest of his life, and the mother J, one about, protected her eggs even at the rest of her life. Jadi ketika Bodhisatta mengumpulkan parami yang kedua ini ya, sila parami, beliau itu menjaga moralitasnya, menjaga silanya itu dengan sangat ketat ya, bahkan dengan taruhan nyawa pun beliau tetap menjaga silanya ya. Jadi perumpamannya layaknya seperti yak ya, ataupun kerbau Tibet gitu ya, camari dalam bahasa lainnya. Seekor yak itu dia mempertahankan buntutnya ya, rambut buntutnya itu, bahkan dengan taruhan nyawa binatang tersebut akan mempertahankan buntutnya tersebut ya, ataupun layaknya seperti seekor burung jay ini ya, burung jay mempertahankan telur-telurnya itu bahkan jika nyawanya itu sedang terancam. The fathers of Prince Alina Satu, while hunting in the forest, go to the banyan tree that was dominated by an ogre who had the right to caution to eat everybody who passed nearby. Jadi pada suatu kehidupan menjadi sebagai Raja Alina satu, raja tersebut ya melewati sebuah pohon beringin yang sangat besar ya, di mana di pohon tersebut tinggallah sesosok yaksa ya, sesosok yakha yang ingin memakan siapapun yang melewati pohon tersebut. He returned home after giving a promise to the ogre that he will come back the next day to be eaten by the ogre. When his son Alina Satu learned about that matter, the prince himself went the ogres on behalf of his father. When the ogre saw the prince coming boldly, the ogre dared not kill him. Ya, jadi Raja Alina satu ini ternyata itu bukan bodhisatta ya, tapi ada seorang raja bernama Alina satu. Jadi ketika raja ini melewati pohon yang didiami oleh raksasa tersebut, oleh yakha tersebut ya. Jadi beliau meminta kepada yakhanya ini bahwa jangan bunuh saya dulu, besok saya akan datang, kamu boleh makan saya besoknya gitu ya. Nah, jadi ketika si raja ini kembali ke istana, beliau menceritakan kejadian tersebut kepada anaknya ya, kepada pangeran, dan pangeran pun dengan senang hati pangeran ingin menggantikan raja untuk dimakan oleh si yakha tersebut ya. Jadi keesokan harinya pangeran tersebut pergi ke pohon tersebut dan meminta yakha itu untuk memakannya. Tetapi ketika melihat pangeran tersebut, yakha tersebut tidak berani untuk memakan pangeran tersebut. To fulfill Siddhapara like Bodhisattva is or not? Very scary, huh? Finally, the ogre listened to the teachings of Prince and became one who observed right precepts. Ya, jadi kata Sayadaw, untuk menjaga sila itu sangat sulit ya, maksudnya Anda harus ketemu dengan yakha seperti itu kan mengerikan gitu ya. Jadi karena si pangeran ini juga menjaga silanya, jadi beliau pergi ketemu yakha itu, tapi yakha itu tidak berani memakan si pangeran tersebut ya. Jadi yakha itu pada akhirnya pun malah mendengarkan nasihat dari pangeran tersebut, dan akhirnya yakha tersebut malah akhirnya menjalankan 5 sila. Nikkama parami. Nikkama means renunciations, which is of two kinds: emancipation from the wrong of existence, samsara, and emancipation from sense desire, karma. The Bodhisattva fulfill the perfections of renunciation for 4 asinkhya and 1 lakh world cycle in his numerous existence. Lalu parami yang ketiga adalah nekkhamma parami ya.
Nekama artinya adalah pelepasan ya. Ini ada dua jenis, yaitu pelepasan ataupun pembebasan dari samsara ataupun kelahiran ulang. Yang kedua adalah pelepasan ataupun pembebasan dari nafsu indrawi ya. Jadi Bodhisatta ketika menyempurnakan parami yang ketiga ini, beliau melatih nekama parami ini selama 4 asankhya kapa dan 100.000 mahakapa ya. Ini di berbagai kehidupan yang ia lalui. Sense desire are again or two kinds, kilesa kama and vitu kama. Kilesa kama and vitu kama. Kilesa kama is the desire, lobha, to enjoy worldly pleasure. Dan juga nafsu indrawi ataupun kama ya, dalam bahasa Pali itu juga terdapat dua jenis ya, yaitu kilesa kama dan watu kama ya. Yang pertama, kilesa kama itu artinya adalah nafsu, keinginan ataupun lobha ya, untuk menikmati kesenangan-kesenangan indrawi. Vitu kama means all desire material objects. Nekama pari means the striving to free oneself from those two kinds of karma. Lalu yang kedua adalah watu kama ya. Watu kama artinya adalah objek yang menjadi sasaran dari nafsu keinginan tersebut ya. Jadi yang disebut sebagai nekama parami ataupun pelepasan ini, kesempurnaan pelepasan adalah kesempurnaan dalam melepaskan diri dari dua jenis nafsu tersebut. In order to practice the perfections of renunciations, one has to renounce worldly pleasures and take up an ascetic life. Jadi untuk seseorang itu bisa menyempurnakan nekama parami ini, seseorang itu harus melepaskan yang namanya nafsu terhadap hal-hal duniawi ya, dan akhirnya harus melepaskan keduniawian dan menjadi seorang petapa. There are many lives of the Bodhisattva in which he fulfilled the perfections of renunciation. Of them, the life of Prince Ayogara is the most notable. Ya, jadi di berbagai kehidupannya Bodhisatta kita juga menyempurnakan nekama parami ini ya, dengan menjadi seorang petapa. Ada satu cerita yang cukup terkenal ketika Bodhisatta ini menyempurnakan nekama paraminya. Of them, the life of Prince Ayogara is the most notable. After the birth of Prince Ayogara, he had to live only in an iron cage due to the dangers of Ogiyaka. He had to learn lesson there up to the age of 16. Jadi kehidupan yang cukup terkenal itu disebut sebagai Ayokara Jataka ya. Jadi di situ Bodhisatta kita itu harus dikurung di dalam sebuah rumah besi ya, di sebuah penjara besi selama 16 tahun ya, untuk menghindari dirinya itu dimakan oleh seekor yakha, oleh sesosok yakha ya, sesosok makhluk raksasa ya. Jadi di situ beliau belajar selama 16 tahun. When he was 16, his father arranged to give him the throne, and he was taken out of the cage. At that time, the prince thought to himself, I had been in my mother's womb for 10 months, in the iron cage for 16 years. Though I had escaped from them, I have not escaped from death yet. Ya, jadi ketika Pangeran Ayokara ini ya menjadi umur 16 tahun, raja ataupun ayahnya beliau ini ingin mengeluarkan si pangeran ini dari penjara besi tersebut ya, dari rumah besi tersebut ya. Jadi setelah dikeluarkan pun raja ingin membuat si pangeran ini menjadi raja berikutnya ya. Nah, tetapi ketika pangeran mengetahui hal ini, pangeran pun merenung dalam batinnya ya. Seumur hidup saya, ketika dalam
ketika dalam kandungan, saya sudah terpenjara dalam kandungan itu selama 10 bulan ya. Lalu setelah lahir, saya dipenjara di dalam rumah besi ini selama 16 tahun. Tetapi walaupun saya sudah dipenjara selama begitu lama, saya tetap belum terbebas dari lingkaran kematian dan kelahiran ini. Although we also say, although we are the prisoner of life, prisoner of life. Ya, jadi apa mau dikata ya? Jadi kita selama belum terbebas dari samsara ya, kita adalah tawanan dari kehidupan. So he relinquished the royal throne and went to the forest to lead an ascetic life. Jadi dikarenakan beliau merenung seperti itu, pangeran akhirnya memutuskan untuk tidak menjadi raja ya, dan beliau memutuskan untuk meninggalkan kehidupan keduniawian, masuk ke hutan dan menjadi seorang petapa. To relinquish life, bodhisattva easy or not? Not very easy, okay? We are relinquish only very little, okay? Ya, saya udah tanya, jadi melepas seperti itu gampang apa susah, kata saya udah susah ya, kita aja melepas sedikit saja sulit setengah mati ya, apalagi beliau yang harus melepas tahta kerajaan. Panya parami, dana parami, sila parami, nekkhamma parami, panya parami, number 4. Wisdom means the knowledge in all the science and philosophy, the skill in the theories and practical, which can bring and the ability to discriminate between cause and effect. Lalu kesempurnaan keempat yang harus disempurnakan adalah panya parami ya, kesempurnaan dalam kebijaksanaan. Yang disebut sebagai kebijaksanaan adalah pengetahuan dalam seni ataupun dalam ilmu eksakta ataupun dalam filosofi ataupun dalam berbagai teori dan praktek lainnya yang akan bisa membawa kemampuan untuk membedakan mana yang sebab dan mana yang akibat. There are 7 ways of developing wisdom. Asking questions frequently to the wise, keeping the mind and the body clean, keeping faith, affairs strong, well balanced, avoiding unwise, associated with the wise, pondering deeply on difficult problems, always desirous for wisdom while lying down, sitting, standing, or walking. Jadi ada 7 cara ya untuk mengembangkan kebijaksanaan. Yang pertama adalah menanyakan pertanyaan sering-sering kepada orang yang bijaksana. Yang kedua adalah menjaga pikiran dan badan kita itu selalu bersih. Yang ketiga adalah menyeimbangkan antara usaha dan keyakinan kita. Yang keempat adalah menghindari orang-orang yang bodoh. Yang kelima adalah bergaul dengan orang-orang yang bijaksana. Yang keenam adalah merenungkan dengan sungguh-sungguh terhadap permasalahan-permasalahan yang sulit ya. Lalu yang ketujuh adalah selalu memiliki niat ataupun keinginan untuk mendapatkan kebijaksanaan, entah itu ketika sedang duduk, berbaring, berdiri maupun berjalan. Keeping the mind body clean, also shapo vihara, okay? Shapo kuti, that's also important. Ya, jadi yang bagian nomor 2 ya, menjaga pikiran dan badan itu tetap bersih, itu juga penting ya untuk mendapatkan kebijaksanaan. Jadi nyapu wihara, bersih wihara, itu adalah hal yang penting juga untuk dilakukan. If your environment is very clean, that also can be cause for wisdom knowledge. Jadi kalau lingkungan sekitar kita itu bersih, itu akan bisa mengkondisikan untuk munculnya kebijaksanaan dan pengetahuan. Even Vaneva Sariputra, when he entered the Samapati without chapeau, Buddha came in split and Buddha stepped, the footprint. So when he emerged from Samapati, he saw the print of the Buddha feet. So Buddha reminded him, okay, without chapeau, even Sariputra now, okay, Bukui, huh? Ya, jadi bahkan ya, saya sudah mengatakan bahkan Bante Sariputta ya, waktu itu suatu hari Bante Sariputta itu memasuki Nirodha Samapatti ya, suatu pencapaian meditasi, tapi beliau waktu itu lupa untuk bersih-bersih dulu sebelumnya ya. Jadi pada saat itu ketika keluar dari Samapatti tersebut, beliau melihat di sekitarnya itu ada jejak kaki Buddha ya. Jadi di situ maksudnya Buddha itu mengingatkan secara halus kepada Bante Sariputta bahwa
hendaknya sebelum memasuki samapati ataupun pencapaian meditasi, hendaknya ya bersih-bersih terlebih dahulu. Jadi bahkan Bhante Sariputta loh ini. And also all we have the chutis, okay? Bhikkhu, Samara, Syale, Yogi, all we have the chuti to clean. We are our death. The chuti one we are staying in the kuti, we need to start to clean from the ceiling. Okay, need to move the chair, the cushion, everything. After that you need to return back. By this way, Buddha taught very clear. Jadi semua kita itu memiliki kewajiban untuk bersih-bersih ini ya. Jadi entah Anda sebagai bhikkhu, samanera, sele maupun yogi, ya kita memiliki tugas ini, tugas membersihkan tempat kita berada ya, wihara kita ya. Jadi misalkan ada di kuti misalkan ataupun Buddha pun memberikan instruksi bagaimana cara membersihkan dengan sangat detail ya. Jadi misalkan mulai dari langit-langit dulu, nanti kayak furnitur ataupun kursi, meja itu kadang harus dikeluarkan terlebih dahulu agar tidak kotor dan sebagainya. Jadi ini adalah tugas bagi kita semua. Understand? So because we are doing cleaning also, that's also called exercise. Can move our hand, our body, our back, everything. Very good for exercise also, very helpful for meditation. Understand? Because you are cleaning like that, your body feel very light. Understand? When you meditate, you can meditate very well. Dan juga ketika kita sebenarnya sedang bersih-bersih tersebut, sebenarnya ya kita juga sedang sekaligus olahraga ya, karena kita banyak menggerakkan anggota tubuh kita ya. Jadi dengan kita sekaligus bersih-bersih dan olahraga tersebut, maka ini akan bisa membantu progres meditasi kita ya. Karena kita berolahraga, maka tubuh itu nanti setelah itu akan menjadi ringan ya. Jadi ketika dipakai meditasi akan bisa membantu meditasi kita. With the wisdom, take the predominance role in performing various functions. It is known as Vimasadivri, one of the four predominant conditions. Jadi ketika seseorang melakukan suatu kebajikan ya, suatu perbuatan yang dilandasi oleh kebijaksanaan yang begitu kuat, yang dominannya adalah kebijaksanaan, ini disebut sebagai Vimangsadipati ya. Jadi ini adalah salah satu dari pemimpin dalam pemimpin yang melandasi perbuatan bajik seseorang. That wisdom is all three kinds. Suttamaya Panya, wisdom acquired from hearing. Chainamaya Panya, the wisdom acquired from thinking. Bhavanamaya Panya, the wisdom acquired at the times of jhana and phala. Jadi ada tiga jenis kebijaksanaan ya. Yang pertama adalah Suttamaya Panya, kebijaksanaan yang didapatkan seseorang dari mendengarkan. Yang kedua adalah Cintamaya Panya, artinya adalah kebijaksanaan yang didapatkan oleh seseorang dari merenungkan suatu hal. Yang ketiga adalah Bhavanamaya Panya ya, artinya adalah kebijaksanaan yang didapatkan seseorang dari pencapaian jhana maupun pencapaian kesucian. Based on the Suttamaya Panya and Chainamaya Panya, Bhavanamaya Panya, the Bodhisattva strive for the attainment of mundane physical power, Lokiya, Jhana, Abhiññana. Jadi didasarkan oleh tiga jenis kebijaksanaan ini ya, yang didapatkan dari mendengarkan, merenungkan, dan juga meditasi, Bodhisatta mengembangkan meditasi bahkan hingga sampai ke pencapaian kekuatan spiritual yang masih duniawi. Bodhisatta is strive for attainment of Lokiya Bhavana Panya until he reach Sankharupekkha Jnana, formation equanimity knowledge. Dan juga beliau juga mengembangkan meditasi wipassananya ya, kebijaksanaannya sampai tahap Sankhara Upekkha Jnana ya, pengetahuan ketenangseimbangan terhadap berbagai bentuk fenomena. Because you wanted to work for the welfare of all beings, Bodhisatta fulfilled the perfections of wisdom only and to the state of Sankharupekkha Jnana before he attained Buddhahood. Kenapa beliau melatih sampai tahap ini saja ya? Karena beliau ya tujuannya adalah untuk menjadi seorang Buddha ya. Jadi maka dari itu beliau hanya
mengembangkan kebijaksanaannya sampai tahap ini saja di kehidupan sebelumnya, sebelum beliau mencapai kebuddhaan. In fulfilling the perfections of wisdom, one has to seek the knowledge and develop wisdom first. Dalam seseorang mengumpulkan panyaparami ini, kesempurnaan kebijaksanaan ini, sebelum seseorang bisa mendapatkan kebijaksanaan, seseorang itu harus belajar terlebih dahulu, belajar memiliki pengetahuan terlebih dahulu, baru seseorang tersebut bisa mendapatkan kebijaksanaan. The one has to teach other what one has already learned and perform meritorious deeds for the welfare of other with his knowledge. Jadi setelah seseorang itu belajar, mengetahui bagaimana caranya mengembangkan kebijaksanaan ataupun bagaimana caranya berbuat baik, seseorang itu hendaknya juga mengajarkan orang lain tentang pengetahuannya tersebut, ya, bagaimana cara berbuat baik dan sebagainya. King Chulani Brahmadatta planted to arrest 100 kings of Jambudvipa and kill them by poisoning their liquors. Ada suatu cerita, ya, di kehidupan lampau, ada seorang raja yang mungkin namanya Brahmadatta, ya. Jadi pada saat itu Raja Brahmadatta itu ingin menangkap 100 raja dari kerajaan sekitar gitu, ya. Jadi raja ini dia itu berniat untuk meracuni sebuah danau yang menjadi sumber tempat minum mereka. Mahasada, the wise man, destroyed that plant by the power of his wisdom. Moreover, Mahasada, by his wisdom, was able to settle the dispute argument between the two kings, Sulani Brahmadatta and Vidihara Raja, to a peaceful situation without any problem. Jadi waktu itu Bodhisatta kita menjadi seorang bijaksana bernama Mahasada, ya, Mahasada. Jadi Bodhisatta kita berhasil untuk menggagalkan rencana jahat tersebut, ya, dan juga bahkan Bodhisatta kita bisa membuat konflik yang terjadi di antara raja-raja tersebut menjadi damai, ya, di antara dua raja ataupun beberapa raja, ya, Chulani Brahmadatta dan Raja Widehara. Jadi dua raja ini menjadi damai dan tidak terjadi pertumpahan darah, ya. Ini disebabkan Bodhisatta kita memiliki kebijaksanaan. Dana Parami, Sila Parami, Nekama Parami. Anya Parami, number 5, Viriya Parami, Usaha. Striving steadily without sluggishness in efforts and perseverance is called fulfilling the perfections of efforts. Ya, tadi setelah sudah membahas parami-parami yang sebelumnya, yang sekarang adalah wirya parami, ya. Jadi yang disebut sebagai wirya parami ataupun kesempurnaan dalam usaha, artinya adalah seseorang itu mengumpulkan parami ini dengan cara berusaha dengan secara stabil, secara konstan, ya, tanpa mengendurkan usahanya, ya. Jadi ini adalah cara untuk mengumpulkan wirya parami. The Bodhisatta, in fulfill the perfection, strive to his utmost to such a stage that his blood and flesh dry up, and only his skin, sinew, and bone remain dead. Jadi ketika Bodhisatta mengumpulkan parami ini, parami usaha ini, beliau juga mengerahkan usaha yang sangat kuat, ya. Beliau berusaha bahkan hingga sampai darah dan dagingnya itu seperti mengering, ya. Jadi sampai tubuhnya itu hanya tersisa bagaikan tersisa kulit, urat, dan tulang saja. Right efforts, Samma Vayama is also known as right exertions. Samma Brahmana, in the Vidimata Sangha, Samma Brahmana, or types of Samma Brahmana, or right exertions, which is the endeavors to push away the evil that has arisen in the past, to abstain from the evil that has not arisen yet, to strive for the rising of good which has not yet arisen. Jadi usaha yang benar,
Kadang kita mungkin mengetahui ini di dalam Jalan Mulia berunsur 8 ya, itu disebut sebagai sama wayama ya, ataupun di dalam 37 Bodhipakkhya Dhamma ini juga disebut sebagai sama padhana ya. Ini juga terdapat di dalam Abhidhammata Sanggaha. Jadi sama wayama dan sama padhana ini menurut Abhidhammata Sanggaha adalah hal yang sama ya. Jadi apa saja yang disebut sebagai usaha benar, yaitu adalah untuk mengenyahkan ataupun menghancurkan kejahatan ataupun pikiran-pikiran yang tidak baik yang belum muncul, yang sudah muncul, untuk mencegah pikiran buruk yang belum muncul, untuk memunculkan pikiran baik yang belum muncul dan sebagainya. And to develop good that has already arisen. Even exertions for the welfare of all beings is called the fulfillment of perfections of efforts. Dan yang terakhir adalah untuk mengembangkan ya segala bentuk kebajikan yang sudah kita munculkan sebelumnya. Jadi 4 hal ini jika dilakukan, ini juga merupakan cara untuk mengumpulkan wirya parami ini. The Bodhisattva never slackened his efforts, either for his own benefits or for others. He diligently performs strenuous efforts without hesitations. Jadi ketika Bodhisatta mengumpulkan parami ini, beliau juga tidak pernah mengendurkan usahanya ya. Jadi beliau itu selalu berusaha, entah untuk kebaikannya sendiri ataupun kebaikan orang lain. Beliau selalu tekun dalam mengembangkan usaha benar. He never gave up anything or sleepiness. He was always diligent regardless of heat or cool, early or late. Jadi beliau itu tidak pernah yang namanya banyak alasan ya, misalkan saya terlalu ngantuk dan sebagainya, ataupun beliau juga tidak pernah banyak alasan ini terlalu panas, ini terlalu dingin, ini masih terlalu pagi, ini sudah terlalu malam dan sebagainya. It's not like that. Sometimes it's too cool, too hot, too full, too hungry. Always excuse ourselves. Ya, tapi kalau bagi orang biasa seperti kita, kadang sulit ya untuk berpraktek seperti itu. Kadang kita banyak alasan, misalkan ini terlalu panas, terlalu dingin ya, terlalu lapar, terlalu kenyang dan sebagainya. Dingin panas tidak bisa, you are fulfilling usaha. In the lives of Mahasana, the diligence efforts of Bodhisattva was notable. Jadi kalau seorang mengumpulkan parami usaha ini ya tidak bisa dia banyak alasan ini terlalu panas dan sebagainya ya. Jadi ada suatu cerita tentang pengumpulan wirya parami ini di dalam Mahasadha Jataka. One day Mahajanaka together with 700 people sailed in a ship for trading in other lands. While the ships were crossing the sea, it was violently struck by a storm. Jadi dikatakan pada kehidupan tersebut ada bodhisatta ya. Bodhisatta ini pergi berlayar dengan 700 orang anak buahnya ya ke suatu pulau yang lain gitu ya. Nah, tetapi di tengah perjalanan ini bodhisatta ini diserang oleh badai yang begitu besar. Although the man on board were desperate and did not turn to strike the diseases, the Bodhisattva used all his strength and swim in the wide ocean for 7 days. Jadi dikarenakan badai itu begitu besar ya, jadi kapal mereka itu rusak ya. Tetapi walaupun kapal mereka rusak, kapal Bodhisatta rusak, beliau tidak menyerah begitu saja ya. Jadi Mahasada ini yaitu berenang di lautan itu selama 7 hari 7 malam. Then he not only escaped from the diseases with the help of the goddess Manimikala, but also gained the throne of Mithila. Jadi dikarenakan usahanya, bukan hanya bodhisatta kita itu bisa terbebas ataupun kabur dari yang namanya musibah tadi ya, musibah kapal karam tersebut, tetapi dikarenakan di tengah perjalanannya beliau juga bertemu dengan seorang dewi ya, dan juga ketika setelah berenang sampai ke suatu daratan, beliau pada akhirnya bahkan menjadi seorang raja yang mendapatkan kedudukan raja di kerajaan Mithila. If he did not make any efforts to swim,
he will not meet anyone who will save him, and he will die like others. Jadi semua rekan-rekan bodhisatta pada saat itu meninggal ya. Jadi jika bodhisatta kita itu tidak mengeluarkan usaha dalam menyelamatkan dirinya, maka beliau tidak akan bisa selamat dari musibah tersebut ya. Tidak akan bisa bertemu dengan orang yang akan membantunya, dewi yang akan membantunya tersebut, dan juga tidak bisa mendapatkan tahta kerajaan. Dana, sila, nikama, panya, virya, khandi, namasit, perfection. Khandi means patience. Khandi has the natures of the absence of hatred. Lalu parami yang berikutnya adalah khanti ya. Yang khanti artinya adalah kesabaran ya. Khanti ataupun kesabaran ini memiliki sifat alami, yaitu ketidakadaan yang namanya kebencian. Worry, bad temper, despair, and fears do not arise when one is patient. Jadi ketika seorang ini memiliki kesabaran, maka pada saat itu rasa cemas, ataupun rasa marah, ataupun rasa putus asa, ataupun rasa takut itu tidak muncul pada orang yang sedang sabar. Because of this, Buddha mentioned as Khandi Paramanta Bodhidikha. The meaning is there is no practice noblest than being patient. Being patient is the noblest practice. Maka dari itu Buddha sempat mengatakan ya, Khanti Paramang Tapo Titika, artinya adalah kesabaran adalah praktek tapa yang paling tinggi ya. Jadi sabar ataupun kesabaran itu adalah praktek yang sangat mulia. Patience can bring about the most beautiful achievement. Thus the Bodhisattva for the welfare of all beings, who feel the perfections of patience for countless existence. Jadi dengan seseorang itu memiliki kesabaran, maka seseorang itu akan bisa mendapatkan kedamaian dan berbagai pencapaian-pencapaian lainnya ya. Jadi demi kesejahteraan semua makhluk, Bodhisatta mengumpulkan kesempurnaan kesabaran ini dalam berbagai kelahirannya. Most of the wise people said, practice made perfect. People perfect, we have to patient, every day patient, every time patient to practice, okay? Ya, jadi kita sering dengar ya, ada pepatah bijak dengan latihan maka seseorang itu akan bisa menjadi sempurna gitu ya. Nah, tetapi di dalam ketika seorang itu melatih diri, ya itu harus yang namanya sabar setiap hari ketika belum sempurna. Jadi harus sabar terus sampai pada akhirnya kita mencapai kesempurnaan. Holiness and refrain rise out of the people's minds with the thoughts. If I reverence the ill treatment done to me by a stupid person, I shall also be a stupid one. Such a practice called the fulfillment of the perfections of patience. Ya, jadi bagaimana caranya seseorang itu bisa terbebas ataupun bisa menekan yang namanya rasa marah ya. Jadi caranya adalah dengan memiliki perenungan seperti ini. Kalau saya marah ketika ada seorang bodoh yang menjahati saya, maka pada saat itu ya saya juga akan menjadi orang bodoh seperti itu. Jadi dengan kita merenungkan seperti itu, kita akan bisa menjadi sabar. Ini adalah cara untuk mengumpulkan praktek kesabaran. Very easy to say, patient for ourselves, not easy to patient. True or not? Ya, sangat gampang untuk bilang kepada orang lain sabar ya. Tapi kalau kita sendiri sedang marah, sangat sulit untuk bilang kepada diri kita sendiri sabar. Mahamatira is very good Dhamma for other people, okay? Especially when someone pass away, he give Dhamma very well to calm down their mind, not to be crying, okay? He can settle down very easily by his good Dhamma talk. One day his mother was dying. At that time he cried very much. Other people said that one day you are very good Dhamma talk. To other people, when someone dies, you give very good Dhamma talk. Why you are crying very much? Okay, now this is not my mother. This is my mother. Ya, saya ada cerita ya, ada seorang biku ya yang sudah sepuh, yang sudah 20 tahun, yang sudah lebih dari 20 tahun ya, sudah mahathera.
Jadi biku tersebut sangat piawai, sangat ahli dalam memberikan dhammatalk ya. Jadi khususnya ketika memberikan dhammatalk di acara perkabungan ya. Jadi ketika mendengarkan dhammatalk dari biku ini, biasa para keluarga yang ditinggal meninggal tersebut itu mereka bisa menjadi tenang setelah mendengarkan dhammatalk dari Mahathera tersebut ya. Tetapi lucunya ketika suatu hari ibu dari Mahathera ini meninggal, di situ Mahathera ini menangis sangat terseduh-seduh gitu ya. Jadi para umat pun bertanya kepada Mahathera ini, Bante, Anda itu memberikan dhammatalk itu begitu bagus loh kepada orang lain ya. Anda bisa menenangkan orang lain. Tapi kenapa ini sekarang ibu Anda sendiri yang meninggal, Anda malah menangis tidak terkendali seperti ini? Lalu Bantenya bilang, ya pada saat itu yang meninggal bukan ibu saya, yang sekarang ini meninggal ibu saya. Not easy, huh? But although not easy, we have to do patience. We have to practice for patience. Understand? Because we are came from different families, different understanding, different knowledge, different view. Understand? We are stay together in the monastery. Although we don't want to patient, we have to patient. While we are stay, we are practice under the Buddha Sasana. Okay? We should not argue to each other very easily. We should develop understand. One happen like that, we should develop understand to each other. If we cannot develop understand by this way, between each other we have many problems. True or not? Many quarrels happen because of no patience. Ya, jadi tidak mudah ya untuk mengembangkan kesabaran ini ya. Tapi walaupun tidak mudah, ya tetap harus kita lakukan, harus tetap kita latih ya. Khususnya ketika kita ya sedang berkumpul dengan berbagai orang ya. Kita harus sabar ya, karena semua orang itu datang dari berbagai latar belakang yang berbeda, dari keluarga yang berbeda, cara pandang yang berbeda, mungkin suku dan lainnya yang berbeda gitu ya. Jadi khususnya ketika misalkan kita tinggal di wihara, ya itu kan kita juga bertemu dengan orang dari banyak latar belakang yang berbeda ya. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau, ya tetap pada akhirnya kita harus berlatih yang namanya kesabaran ini ya. Hendaknya kita tidak dengan mudah itu berantem ataupun mencela orang lain ya. Jadi hendaknya saya menghimbau kita untuk mengembangkan yang namanya pengertian ya, untuk mencoba mengerti orang lain, kenapa sih dia berperilaku seperti ini dan sebagainya. Jadi kalau kita tidak memiliki yang namanya pengertian ini, tidak mengembangkan kesabaran dan pengertian ini, maka kita akan sulit untuk tinggal dimanapun, karena dimanapun kita berada nanti kita akan cekcok dengan orang lain. Understand? Even our same family, understand? Not easily, not the same view, not the same attitude between to each other. We should develop understanding, and we should be patient to each other. We should try to solve even the big problem to make smaller, the smaller problem to make despair. Understand? We need to solve with the righteous way. Jadi tidak mudah ya untuk melatih kesabaran ini ya, karena orang lain ya tidak datang dari keluarga yang sama, tidak datang dari pandangan yang sama, tidak datang dari tidak memiliki perilaku yang sama dan sebagainya ya. Tetapi ya tetap kita harus melatih kesempurnaan kesabaran ini ya. Kita harus berlatih untuk mengerti orang lain, kita harus berlatih untuk membuat masalah besar itu bagaimana caranya menjadi masalah kecil, membuat masalah kecil itu bagaimana caranya menjadi bukan masalah gitu ya. Jadi dengan seperti itu kita akan bisa tinggal dengan harmonis dengan orang-orang di sekitar kita. Regarding the fulfillment of perfections or patience, the lives of great monkey kings is remarkable. Jadi ada suatu cerita Jataka ya, ketika Bodhisatta ini menjadi seorang raja kera ya. Ini adalah cerita tentang bagaimana Bodhisatta mengumpulkan parami kesabaran ini. While Brahmins, the future Devadatta, climbed at the trees, a branch broken and he fell into a valley. As the monkey saw him crying, the monkey took him out of the valleys. Jadi di kehidupan tersebut, waktu itu Devadatta itu terlahir sebagai seorang Brahmin ya, seorang Brahmana. Jadi pada saat itu Brahmin tersebut pergi ke suatu hutan ya. Nah ketika beliau itu sedang di hutan, pada saat itu beliau itu terjatuh ya ke dalam suatu
jurang gitu ya. Dan ketika melihat Brahmin ini jatuh ke jurang karena dia terluka parah, Raja Kera yaitu Bodhisattva kita melihat dan menolong Brahmin tersebut. While he tires, monkey was sleeping with his head upon the Brahmin's legs. The stupid and ungrateful Brahmins cruelly strike the monkey's head with a stone in order to have it fresh as its meal. Jadi Raja Kera yaitu Bodhisattva kita membantu si Brahmin tersebut untuk keluar dari jurang tersebut ya. Jadi Raja Kera tersebut menggendong Brahmin tersebut untuk keluar dari jurang tersebut, dari hutan tersebut ya. Nah, ketika sedang di dalam gendongan dari kera tersebut ya, jadi digendong di belakang gitu ya. Si Brahmin yang bodoh ini bukannya tahu terima kasih, dia malah berpikir, oh nanti saya akan bunuh si kera ini ya untuk saya makan dagingnya gitu ya. Jadi si Brahmin ini malah memukul kepala dari Raja Kera tersebut. So the monkey woke up and suddenly ran at the tree, but the monkey still worries that the stupid Brahmin might lose his way in the forest and die. Jadi ketika sudah dipukul oleh si Brahmin tersebut ya, Raja Kera itu pun agak menjauh gitu ya, menjauh dan memanjat ke atas sebuah pohon ya. Tetapi walaupun seperti itu, Raja Kera masih memperhatikan oh nanti gimana dia keluar dari hutan ini kalau tanpa bantuan saya. Jadi si Raja Kera ini masih tetap memandu si Brahmin ini untuk keluar dari hutan tersebut. As he dare not get down to the ground, he jumped from one tree to another, showing the Brahmin the ways to his home by the drop of blood shillings from his head. Jadi si Raja Kera ini tetap memandu si Brahmin ini untuk keluar dari hutan tersebut ya, tetapi memandunya bukan dari tanah ya, tetapi dari atas pohon. Jadi Raja Kera ini lompat dari satu pohon ke pohon lain, tetap memandu si Brahmin ini yang berada di tanah itu ya. Jadi pada akhirnya si Brahmin itu bisa keluar dari hutan tersebut. Easy or not? Easy to patient or not? Yeah. Okay, although not easy, we have to patient to each other. Okay? Ya, kata Sayadaw gampang atau susah seperti itu ya. Jadi tadi Raja Kera tersebut walaupun kepalanya itu berdarah-darah, tetapi tetap memandu si Brahmin itu untuk keluar dari hutan ya. Jadi kata Sayadaw walaupun sulit ya tetap kita harus mengumpulkan kesabaran ini. Dana, sila, nikama, panya, wiriya, khandi. Okay? Alright, 6 parami. Still remain 4 parami. Okay? 4 parami, maybe another 1 hour so, and then we should stop for tonight. Okay? We continue tomorrow. Okay? Ya, jadi tadi kita sudah membahas 6 parami ya, dana, sila, nikama, wirya, khanti, panya ya. Jadi masih ada 4 parami lagi, tapi mungkin butuh waktu panjang ya. Jadi mungkin besok baru dilanjutkan ya penjelasan 4 parami lainnya. I understand that you can patient to listen, but tomorrow you may difficult to wake up. Huh? Okay, tonight we should stop. Jadi kata Sayadaw mungkin kalau saya lanjutkan 1 jam lagi, Anda bisa mengumpulkan parami kesabaran gitu ya. Tetapi masalahnya besok mungkin Anda susah untuk bangun pagi ya. Jadi Sayadaw memilih untuk menghentikan Dhamma Talknya di sini. How many parami? 6. Altogether, 10 parami. Rapiya parami, dana parami. Dana parami. What the meaning? Perfection in generosity. Perfection in Generosity. Siddha. Sila parami. Sila parami. What the meaning? Perfection in morality. Number 3. Nekama parami. Meaning? The perfection in renunciation. 4. Panya parami. The perfection in wisdom. Viriya parami. The perfection in effort. Khandi Khanti parami. parami. The perfection in patience. Sacha parami. Sajja parami. The perfection in truthfulness. Daithana parami. The perfection in resolution. Metta parami. The perfection in loving kindness. Upekha parami. The perfection in equanimity.
to memorize 10 parami. Okay, I will try to be memorize. Okay, Dana Sila, Dana Sila, Nikama, Panyawariya. You try Dana Sila, Nikama, Panyawariya, Dana Sila. Together. Dana Sila, Nikama, Panyawariya. Bye. Dana Sila, Nikama, Panyawariya. Satu lagi. Dana Sila, Nikama, Panyawariya. Khandi Sajja, Adhitthana, Metta Upekha. Satu lagi. Khandi Sajja, Adhitthana, Metta Upekha. Bye. Khandi Sajja, Adhitthana, Metta Upekha. Mamo. Khandi Sajja, Adhitthana, Metta Upekha. Okay, 10 parami to memorize. Dana Sila, Dana Sila, Nikama, Panyawariya. Khandi Sajja, Adhitthana, Metta Upekha. Satu lagi. Dana Sila, Nikama, Panyawariya. Khandi Sajja, Adhitthana, Metta Upekha. Okay, 10 parami. Okay, now I will recite one of Katha and Manavakkara Pali. Okay, Panavira Bodha Gosa written Mani Katha and Manavakkara Pali. Mani Katha. He mentions about our Bodhisattva fulfilled 10 parami within 4 and 100,000 worlds until attain Buddhahood. This paragraph, okay? Jadi saya akan mengulang suatu syair ya yang terdapat di dalam Mahanamakkara Pali. Di dalam syair Mahanamakkara Pali, Bhante Buddha Ghosa ya menuliskan banyak cerita, banyak hal, banyak syair di mana bodhisattva kita itu mengumpulkan parami. This kara, okay? Yojino Anika Jadiyan Sabuddha Dara Menga Jividampi Bodhi Pimato Alagamanaso Adasi Yewa Atikasa Dana Paraminato Parang Aburi Sila Paramadi Kampi Dasa Mediyo Payata Meganda Dhammika Dibaganamami Yojino Avamanyo Yawongo Mayo Mate Chende Sepien Nene Jimpa Ombwe Kanyue Auna Luntu Jen Ondomu Myaswa Piadi Anika Jadiyan Tinendo Ligna Ye Chindri Malwe Nyajela Swa Bawa Bawa Lidenchi Ningavadadi No Kala Adwenai Sabuddha Dara Buddha Yendri Adapiwe Chiye Pyasi Denalo Nipamami Yadi Chali Kana Jelo Tgedo Tamita Madi Dewi Do Gedo Sanimi Bayane Dagwa Pshato Anga Jividampi Mahadwe Mahaya Jagwini Yue Pyo Nyi Tape Gwinga Jingen Dagwa Lue Amya Kho Mat Dwen Yong Tan Chongo Pendole Alaga Manaso Ngata Ngatami Ngazanika Ngati Ngana Ngajangandi Adayan Shui Nga Shui Ngwini Nga Myi Nga Ya Nga Usahu Dana Myi She Mabiya O Yamabai Po Sinaloma Se Dono Mukedi Pye
Atingasa alo shila chenla gati yomya mahu nyatulu pagoroa adasi wa sabe nyunya yabo yanhu sedan sheye tada pewe mane jivyu peduro mukhe didaleni dana parame apyadamni dana parami rodugulagao wa dana parame dana upaparami dana paramantha parami dihudo apyadamni dana parami rodugulagao tato param thodana parami madamyo dajadavadalim pyato sila paramadigambi sila parami nikama parami panya parami uriya parami khandi parami sajja parami metta parami daithana parami upekha parami dihudo parami dodu lagao aburi sabe nyunya yabo yahu seitan yesu dadatu phien sibu phit chin do mukhe dedidalenti dasan tho parami seba aje bwaga apya 30 no malwe do I idiya dasan dasa majaya aw law nga gung long piet song do mu chin jaung ekatan pyamana lu bon don du twin mi lu nya mashin a mashin nai matu a matu nan di amyak khai thu pokku mui apyat do upayatan suji puan sin kha dan pi hu parami do no pen so yue yauk do mu ji yauk do mu khe le pi wa yauk do mu le do jaung eka divagan asamatin kan mamyin we sansara dajo damyo di myo khe yandi luyo napa pyama majwin tatawa khwin do I wasin khomiya takuti do kai jun ji tabwe li pyat do mu we tha do danjina abama nyo ya wang ko mayon man thai chin le sait phienနေနေချိန်ဖန်အောင်မွေခံ၍အောင်လန်လွင်သူထိုးအောင်တော်မူမြတ်စွာဘုရားကိုအဟံတပိတော်သည်နမေနမမိကာယအัญจလိဥထိတ်ချီလျက်အัญจလိယောကျိုးလက်ဆက်ပြထိမမိုး၍ရှေခိုဥညောပါဤမြတ်စွာဘုရားသာSadhu, sadhu. To share them it, we shall all say together. Itawada cha mehi sambadam punya sambadam sabbe deva anumodantu sabbe buddha anumodantu Sabe sada anumodantu Sava sampati sediya Idame punyam asawakaya Mahahotu Idame punyam Nibbānasa pacayohotu Mama punyavaga Savasatana Pajimi Desave Mesama Punyavaka Labantu Sadhu 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 Sukhiyotu Mencapai Nibbana